Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, balik lagi ke video aku kali ini. Setelah lama nggak buat video, akhirnya kali ini aku dapat tugas dan di sini aku bakal memperkenalkan apa itu Kotlin. Nah, Kotlin itu apa sih sebenarnya? Jadi let me dengan segala keterbatasan di sini aku bakal coba menjelaskan apa itu Kotlin. Oke, pertama pengertian. Jadi pengertian Kotlin itu apa sih? Jadi secara sederhananya atau secara gamblangnya, Kotlin adalah bahasa pemrograman open source yang dikembangkan oleh JetBrains untuk berbagai platform. Tapi bahasa pemrograman ini semakin populer digunakan untuk membangun aplikasi Android. Oke. Jadi Kotlin sendiri dia itu open source ya. Jadi maksud open source itu itu dia bisa digunakan dan bisa dikembangkan oleh semua orang secara gratis dan dia itu dikembangkan oleh JetBrains ya. Jadi dia itu salah satu perusahaan gitu. Dan untuk Kotlin sendiri dia itu berjalan pada platform Java, yaitu Java Virtual Machine atau JVM. Apa itu JVM? Teman-teman ketahui semuanya bahwasanya JVM itu sebuah platform yang memungkinkan komputer untuk menjalankan kode berbasis Java. Jadi untuk Kotlin sendiri, yaitu bahasa pemrograman yang menerapkan apa sistem atau konsep mekanisme sama si Java. Jadi kalau misalnya kita mau ngoding si Kotlin harus ada Javanya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Kenapa sih? Nah, jadi ya, jadi Kotlin itu dia berjalan pada platform yaitu platformnya Java. Nah, apa itu namanya? Itu Java Virtual Machine. Jadi hal ini itu memungkinkan misalnya kita mau buat satu project nih. Nah, misalnya ada beberapa halaman. Nah, halaman satu kita pakai Kotlin dan halaman yang lain kita pakai Java. Itu bisa banget tanpa ada error. Itu mungkin banget kita bisa gunain dua bahasa itu dalam satu project itu bisa karena Kotlin sendiri dia bekerja di platformnya si Java Virtual Machine ya. Dan bahasa pemrograman Kotlin ini perlu teman-teman ketahui semuanya, dia itu adalah bahasa yang diketik secara statis. Apa sih maksudnya bahasa yang diketik secara statis atau statically typed? Artinya semua variabel yang dimasukkan ke dalam program harus dikenalkan terlebih dahulu. Kayak gitulah. Nah, jadi itu mungkin ya pengertian Kotlin secara general. Jadi sebenarnya Kotlin ini dia bisa digunain di berbagai platform. Dia bisa buat bangun web juga bisa, dia bisa bangun di iOS juga bisa. Cuman saat ini dia tuh populer untuk membangun aplikasi berbasis Android. Nah, kemudian sejarah dari Kotlin sendiri, Kotlin itu dibuat oleh JetBrains pada tahun 2011. Ya, awalnya Dmitry Jamerov, itu siapa sih? Dia itu selaku pimpinan JetBrains melihat bahwasanya kebanyakan bahasa pemrograman seperti Java itu punya aturan coding yang rumit. Nah, makanya nih si JetBrains itu mereka ingin membuat suatu bahasa pemrograman yang baru, tapi kayak masih bisa pakai ekosistemnya si Java. Jadi ekosistemnya si Java itu sangat luas. Nah, tapi bahasa pemrograman Java itu sendiri dia termasuk bahasa pemrograman yang cukup rumit. Bahkan ketika kita ingin menuliskan satu satu perintah aja itu baris kodenya itu harus panjang. Jadi secara otomatis itu menyita waktu yang banyak bagi seorang developer untuk menciptakan satu perintah saja. Nah, berawal dari hal seperti itu, makanya JetBrains itu ingin membuat bahasa pemrograman yang simple tapi dia bisa pakai ekosistemnya si Java. Nah, makanya dari situlah lahirlah atau tercetuslah bahasa pemrograman Kotlin. Nah, jadi Kotlin itu dibuat pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2012, JetBrains itu mengubah status bahasa Kotlin itu menjadi open source. Artinya bisa digunakan secara gratis dan bisa dikembangkan oleh semua orang. Nah, selain itu juga untuk Kotlin ini
ini untuk sekarang ternyata tuh banyak loh teman-teman. Kayak perusahaan-perusahaan besar yang mereka tuh menggunakan Kotlin sebagai bahasa pembangunnya. Kayak Pinterest, Uber. Nah, itu tuh mereka apa pakainya bahasa pemrograman Kotlin kayak gitu. Nah, kemudian Kotlin juga ini sih ya, kalau Kotlin sendiri dia mulai berkembang pesat itu pada tahun 2017. Jadi kayak mulai populer di kalangan developer sendiri itu mulai tahun 2017. Jadi ya tergolongnya masih baru ya. Ini tahun 2023 ke tahun 2017 barusan sekitar 6 tahun ya. Nah, jadi bahkan oleh Google sendiri tuh pada tahun 2019 si Google ini tuh kayak memprioritaskan si Kotlin itu sebagai bahasa pemrograman utama untuk membangun aplikasi Android dibandingkan bahasa C++ bahkan bahasa dari si Java itu sendiri. Nah, gitu. Jadi ya kalau misalnya kita apa kalau sekarang ini ya, jadi Kotlin ini dia sangat mendukung karena ya Google saja secara resmi mengumumkan bahwasanya si Kotlin itu sendiri udah paling direkomendasiin lah sama si Google buat membangun aplikasi Android. Dan menurut data yang ada saat ini 70% aplikasi yang ada di Google Play Store itu menggunakan Kotlin. 70% lah teman-teman. Itu merupakan angka yang sangat besar. Jadi ya sebegitu populernya ya untuk membangun sebuah aplikasi berbasis Android. Bahkan Google sendiri dia pakai Kotlin untuk membangun si Google Maps dan Google Drive itu dia pakai Kotlin. Ya, jadi itu mungkin sejarah singkat mengenai si Kotlin ya. Jadi muncul atau dibuat pada tahun 2011, kemudian pada tahun 2012 statusnya jadi open source, kemudian pada tahun 2017 dia mulai populer di kalangan para programmer dan developer, dan pada tahun 2019 Google itu resmi ngumumin bahwasanya si Kotlin ini bahasa pemrograman yang paling direkomendasikan untuk membangun aplikasi berbasis Android. Seperti itu teman-teman. Nah, kemudian untuk fungsi Kotlin sendiri, jadi ya sebagaimana kita ketahui Kotlin adalah bahasa pemrograman, maka fungsi Kotlin adalah membuat aplikasi Android agar dapat berjalan dengan lancar. Nah, Kotlin juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi iOS dan web-based karena merupakan bahasa pemrograman multi-platform. Jadi selain dia open source, dia juga multi-platform. Jadi kalau misalnya kita mau buat aplikasi di iOS, bisa pakai Kotlin juga. Kalau kita mau bikin web, kita juga bisa pakai Kotlin. Tapi untuk populernya, untuk sekarang, dia memang populer digunakan untuk membangun aplikasi Android. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ya karena dia multi platform, hal ini tuh kayak nguntungin bagi para developer karena nggak perlu pakai bahasa pemrograman lain untuk membuat aplikasi di berbagai platform gitu kan, kayak website bisa, iOS bisa, Android juga bisa. Jadi dia enaklah multi platform gitu. Itu fungsi dari si Kotlin. Nah, kemudian mengapa sih kita harus memilih Kotlin atau mengapa sih kita harus belajar Kotlin? Yang pertama, dia ada dukungan resmi dari Google. Ya, seperti yang kita ketahui tadi, pada tahun 2019, Google itu mengumumkan bahwasanya Kotlin itu bahasa yang direkomendasikan untuk membangun aplikasi berbasis Android ya. Jadi Google itu mendukung penuh lah, mulai dari penambahan fitur, peningkatan kinerja, hingga pengamanan sistem. Nah, kemudian yang kedua itu memudahkan untuk belajar. Nah, jadi eh, sama seperti penyebab lahirnya Kotlin ya. Jadi tadinya Java ke Kotlin. Jadi Kotlin itu tuh termasuk bahasa pemrograman yang mudah dipelajari, yaitu jadi kode-kode dari si Kotlin itu sendiri dia itu sederhana dan lebih ringkas dibandingkan dengan si Java gitu ya.
Apalagi tersedia banyak juga kursus dari Google untuk mempelajari si Kotlin itu sendiri. Jadi karena si Google itu mendukung si Kotlin, nah makanya Google juga mengeluarkan atau memfasilitasi orang-orang yang ingin belajar bahasa pemrograman Kotlin. Jadi untuk belajar pun ya sangat enak deh teman-teman kita ya. Mulai dari mungkin itu kursus yang paling dasar sampai kursus yang emang udah buat orang-orang yang udah mahir kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ekosistem multi platform. Yaitu dengan ekosistem multi platform atau dia tuh bisa digunain di banyak platform ya sangat menguntungkan bagi developer ya seperti yang udah aku jelaskan tadi. Jadi memudahkan kita untuk membangun aplikasi mau itu berbasis Android ataupun yang lainnya. Ya, jadi eh, dengan 3 alasan ini, yang pertama dapat dukungan resmi dari Google, kemudian belajar Kotlin juga mudah, dan ekosistem yang multi platform ini sudah hal yang ini gak sih kayak emang bener-bener kita wah harus belajar Kotlin nih gitu kan. Nah bahkan karena zaman sekarang 70% aplikasi di Play Store pakai Kotlin ya pokoknya mau nggak mau kalau misalnya kita mau terjun di menjadi Android developer ya kita harus belajar si Kotlin itu sendiri. Jadi keuntungannya banyak banget deh kalau misalnya kita memilih Kotlin sebagai bahasa pemrograman yang ingin kita kuasai gitu deh teman-teman. Nah, kemudian ini kelebihan dari si Kotlin. Karena tadi kan kenapa sih alasan kita kenapa kita harus milih Kotlin. Nah, sekarang kelebihan dari si Kotlin. Jadi kelebihan si Kotlin itu apa sih? Nah, yang pertama ekspresif dan ringkas. Maksud dari ekspresif itu apa sih sebenarnya? Jadi ekspresif itu artinya begini teman-teman, setiap perintah yang akan digunakan itu harus dikenalkan atau dideklarasikan terlebih dahulu, kayak gitu. Jadi harus dideklarasikan sendiri kalau untuk bahasa pemrograman si Kotlin. Untuk apa? Kok harus dideklarasikan? Jadi untuk meminimalisir terjadinya error. Nah, selain itu juga, jadi itu memudahkan si pengembang memperbaharui aplikasi yang sudah dirilis. Contohnya saat menambahkan fitur baru. Jadi gitu. Jadi ekspresif itu ya semua variabel yang ada itu harus dideklarasikan atau dikenalkan sehingga hal itu tuh kayak meminimalisir terjadinya error dan ketika sebuah aplikasi sudah jadi dan kita pengen nambahin fitur-fitur yang baru itu memudahkan kita gitu. Itu fungsi dari si ekspresif. Kemudian dan ringkasnya itu ya Kotlin itu merupakan bahasa yang ringkas. Jadi lebih ringkas gitu. Lebih mudah untuk dipelajari juga. Jadi 40% jadi Kotlin itu lebih ringkas dari Java 40%-nya. Jadi Kotlin itu 40% baris kodenya lebih sedikit dibandingkan Java untuk satu perintah yang sama. Jadi ya misalnya si Java membutuhin 10 baris kode untuk perintah ini, si Kotlin itu ya cuman butuh 4 baris untuk melakukan perintah yang sama. Jadi kan lebih ringkas, nggak memerlukan waktu yang banyak buat nulis-nulis kode. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kode yang lebih aman. Jadi aplikasi yang berbasis Kotlin punya kemungkinan error itu cuma 20% lebih rendah. Jadi 20% lebih rendah berkat adanya mekanisme yang melindungi kode dari error null pointer extraction atau NPA. Jadi kemungkinan errornya itu 20% lebih rendah. Nah, cara kerjanya itu dengan memastikan setiap variabel harus memiliki nilai awal. Gitu ya. Jadi itu kalau dia lebih aman sih. Kemungkinan errornya juga cuma 20% kan. Nah, kemudian yang ketiga bisa digunakan bersama Java. Jadi kan Kotlin ini dia juga pakai ekosistemnya si Java kan. Jadi dia bisa digunain bersama si Java. Jadi Kotlin itu dapat digunakan bersama Java karena kedua bahasa tersebut bisa saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Gitu ya. Karena
Ya, kembali lagi, si Kotlin dan Java itu sama-sama berjalan di atas platform JVM atau apa tadi JVM itu Java Virtual Machine itu. Jadi ya kalau misalnya kita mau buat satu file project ya kita bisa nyampurin tuh antara si Java dan si Kotlin kayak gitu sih. Kemudian yang terakhir itu dia adalah serentak dan terstruktur lah. Maksudnya apa tuh? Jadi bahasa Kotlin itu dia punya ciri khas yaitu serentak dan terstruktur. Artinya dua kode yang dieksekusi tidak pada waktu yang sama tetap memiliki hasil akhir struktur yang sama persis. Seperti itu. Oke, selanjutnya dia itu kalau apa ya? Nah, hal ini bisa terjadi berkat fitur bernama coroutine. Nah, coroutine itu adalah pola desain serentak untuk menyederhanakan eksekusi kode secara asinkron. Keberadaan coroutine itu punya manfaat terhadap aplikasi yang dihasilkan. Yaitu karena Kotlin itu serentak dan terstruktur berkat adanya coroutine, ya lebih serentak dan struktur. Nah, manfaat adanya si quarantine itu apa sih? Manfaat dari si quarantine itu apa? Yang pertama, kalau kita pakai quarantine, aplikasinya bakal jadi ringan. Kemudian yang kedua, dia jadi minim kebocoran memori. Kemudian dukungan pembatalan dan integrasi Jetpack dan hasilnya aplikasi Android yang dihasilkan akan lebih responsif, minim bug, serta tidak memakai terlalu banyak RAM ketika digunakan pengguna. Nah, itu kelebihan-kelebihan dari si Kotlin sendiri. Nah, ini contoh kelebihannya yaitu Kotlin itu ekspresif dan ringkas. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya kita pakai bahasa Java, ini apa untuk satu perintah saja dia butuh banyak berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 coding ya. Kalau misalnya pakai Kotlin ini cuma 1, 2, 3, 4, 5 doang. Jadi dia itu emang ya ringkas dibandingkan si Java gitu. Nah, kemudian tadi kan aku juga bilang kalau misalnya kita bisa pakai bahasa Kotlin berbarengan dengan si Java berkat adanya Java Virtual Machine. Nah, jadi tuh kayak gini deh, kalau kita nanti tuh ujung-ujungnya sama. Kita pakai Java sama Kotlin tuh ujung-ujungnya sama. Dia mereka bisa berjalan di Java Virtual Machine gitu. Nah, kemudian untuk tools-tools yang ada di Kotlin, tools-tools yang terkenal ya. Yang pertama dia ada mock, kemudian ada spec, ada Ktor, ada IntelliJ IDEA, kemudian ada Android Studio, kemudian ada Gradle sama Spring Boot. Nah, mungkin aku mau jelasin dari si mock dulu yang pertama. Jadi, mock ini apa sih? Jadi, ini adalah framework mocking yang dapat digunakan dalam pengujian unit dengan Kotlin. Jadi, si mock ini memungkinkan pengembang atau si developer untuk membuat mock object dengan mudah dan cepat, sehingga memudahkan pengujian unit pada aplikasi Kotlin. Kemudian, yang kedua itu dia ada spec. Nah, apa itu spec? Jadi, spec ini adalah framework pengujian unit yang ditulis dengan Kotlin. Jadi, dia framework juga ya. Nah, spec ini dirancang untuk apa? Yaitu dia untuk membuat pengujian unit menjadi lebih mudah dan lebih ekspresif. Nah, sehingga memudahkan si pengembang atau si developer dalam membuat dan menjalankan tes unit. Nah, kemudian itu ada Ktor. Nah, Ktor ini apa sih? Ktor ini juga dia tuh sama-sama framework. Nah, jadi tuh dia framework pengembangan web untuk Kotlin, gitu kan. Jadi yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi web dengan mudah dan cepat. Jadi kan seperti yang udah kita ketahui ya, bahwasanya Kotlin itu multi-platform. Nah, si Ktor ini membantu untuk membuat website menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Gitu ya. Jadi Ktor juga mendukung pengembangan server side dengan Kotlin. Nah, kemudian ada
IntelliJ IDEA. Nah, itu apa sih? Nah, ini adalah lingkungan pengembangan terintegrasi atau IDA yang paling populer untuk Kotlin. Jadi IntelliJ IDEA ini adalah produk dari JetBrains dan didukung penuh untuk pengembangan Kotlin. Nah, yang selanjutnya ada Android Studio. Nah, jadi Android Studio adalah IDE resmi untuk pengembangan aplikasi Android dan didukung penuh untuk Kotlin. Nah, Android Studio itu didasarkan pada IntelliJ IDEA sehingga pengembang dapat menggunakan semua fitur IntelliJ IDEA dengan mudah. Nah, kemudian ada Gradle. Nah, Gradle itu apa? Jadi Gradle itu sistem manajemen build dan dependencies yang paling banyak digunakan untuk aplikasi Kotlin. Nah, Gradle adalah alat yang sangat fleksibel dan dapat digunakan untuk membangun aplikasi untuk berbagai platform termasuk Android dan web. Dan yang terakhir itu ada Spring Boot. Nah, Spring Boot ini adalah framework pengembangan web dan aplikasi yang sangat populer di komunitas Java. Dan sekarang juga mendukung Kotlin. Jadi Spring Boot itu dia framework Java, tapi untuk Kotlin dia juga bisa digunain. Nah, Spring Boot itu menyediakan banyak fitur yang sangat berguna, seperti manajemen dependensi, konfigurasi otomatis, dan banyak. Jadi mungkin itu tools-tools Kotlin yang mungkin aku kenalin saat ini. Dan nanti kedepannya kalau misalkan mau Kotlin sendiri untuk nama apa sih dia tuh di kalau file Kotlin itu dia misalnya file.kt. Kalau Kotlin itu kayak gitu teman-teman. Jadi mungkin Kotlin itu ya untuk sekarang ini dia bahasa pemrograman yang populer untuk mengembangkan berbasis Android gitu ya. Mungkin sekian penjelasan dari aku mengenai Kotlin. Terima kasih buat yang udah nonton. Maaf kalau banyak salah-salah kata. Besar harapan video ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi maupun teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.